Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada paparan kali ini kita akan membahas tentang dinamika rotasi, khususnya momen gaya, hubungan antara hukum 2 Newton dengan momen gaya, serta momen inersia. Momen gaya yang paling sering kita jumpai adalah pada kasus pintu. Pintu memiliki engsel yang berfungsi sebagai poros. Jika kita tarik dari poros pintu sampai ke suatu titik di mana gaya dorong atau gaya tarik kita kerjakan pada pintu, maka kita akan mendapatkan besaran dengan simbol R. R mengindikasikan lengan gaya dengan satuan meter. Dari titik di mana gaya dorong atau gaya tarik dikerjakan, dapat digambarkan sebuah vektor dengan simbol F yang mengindikasikan gaya dengan satuan Newton. Dari lengan gaya sampai ke titik vektor, dapat diukur besar sudut antara lengan gaya dengan gaya yang disimbolkan dengan alfa. Momen gaya dipengaruhi oleh vektor lengan gaya dengan vektor gaya. Momen gaya disimbolkan dengan tau. Momen gaya memiliki satuan Newton dikalikan meter. Karena berasal dari cross product vektor lengan gaya dengan vektor gaya, maka persamaan momen gaya dapat dituliskan sebagai hasil kali antara nilai lengan gaya dikalikan dengan nilai vektor gaya dikalikan dengan sinus sudut antara lengan gaya dengan vektor gaya. Jika lengan gaya yang digunakan pada sebuah momen nilainya adalah tetap, namun besar gaya yang dikerjakan pada objek semakin besar dengan sudut antara lengan gaya dan gaya yang sama, maka momen gaya akan semakin membesar. Jika suatu sistem memiliki lengan gaya yang sama panjang dan dikerjakan sebuah gaya yang nilainya semakin kecil dengan sudut yang sama besar, maka nilai daripada momen gaya akan semakin mengecil. Hal ini mengindikasikan bahwa gaya berbanding lurus dengan momen gaya. Jika lengan gaya yang terdapat pada suatu sistem semakin mengecil dengan gaya yang sama besar dengan sudut yang sama besar, maka momen gaya yang bekerja pada suatu sistem tersebut akan semakin mengecil. Hal ini mengindikasikan bahwa lengan gaya berbanding lurus dengan momen gaya. Pada kondisi yang sangat ekstrim, lengan gaya berada pada poros rotasi, sehingga gaya yang dikerjakan pada sistem berada pada poros. Hal ini menyebabkan momen gaya yang bekerja pada sistem adalah 0. Jika gaya yang bekerja pada suatu sistem membentuk sudut kurang dari 90 derajat, maka nilai momen gaya akan semakin kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa gaya yang bekerja pada sistem kurang efektif untuk menyebabkan sistem mengalami gerakan memutar. Gaya yang bekerja dengan sudut lebih dari 90 juga akan menghasilkan momen gaya yang semakin kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa jika gaya yang bekerja pada sistem membentuk sudut lebih dari 90 derajat akan menyebabkan gaya kurang efektif untuk membuat sistem bergerak secara melingkar. Pada kondisi yang sangat ekstrim, di mana gaya yang bekerja pada sistem sejajar dengan lengan gaya, maka besar sudut yang terbentuk antara lengan gaya dengan gaya adalah 0, sehingga menimbulkan momen gaya sebesar 0. Hal ini mengindikasikan bahwa gaya yang bekerja pada sistem sangat tidak efektif. Pada kondisi ekstrim lainnya, di mana gaya yang bekerja pada sistem membentuk sudut 180 derajat terhadap lengan gaya, maka momen gaya yang bekerja pada sistem adalah 0. Hal ini mengindikasikan bahwa gaya yang bekerja pada sistem sangat tidak efektif untuk menyebabkan sistem mengalami gerakan berputar. Jika pada suatu sistem pintu dikerjakan sebuah gaya dengan arah seperti terlihat pada gambar, maka pintu akan bergerak searah dengan arah putaran jarum jam. Arah putaran yang dihasilkan oleh gaya menyebabkan momen gaya
bernilai negatif, karena objek berputar searah dengan putaran jarum jam. Jika gaya dikerjakan pada sebuah sistem pintu, seperti terlihat pada gambar, dan menyebabkan pintu bergerak berlawanan arah dengan putaran jarum jam, maka momen gaya yang bekerja pada sistem bernilai positif. Hal ini dikarenakan bahwa objek bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Cermatilah contoh kasus berikut ini. Di sebelah kiri, disajikan sebuah gambar kaki dengan tendon betis dan sendi engkel, serta titik P. Tendon betis dan sendi engkel terhubung dengan tumit pada titik P dengan sudut 45 derajat. Jika tendon betis menarik tumit dengan gaya sebesar 700 Newton, maka tentukan momen gaya yang bekerja pada sendi engkel jika sendi engkel jarak 3,5 cm terhadap tumit. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kasus tendon dengan sendi engkel, dapat digambarkan diagram seperti pada gambar. Dari soal, dapat diketahui bahwa besar gaya yang bekerja pada sistem adalah 700 Newton. Lengan gaya sistem adalah 3,5 cm. Karena masih dalam satuan cm, maka kita harus mengkonversinya menjadi satuan meter dengan membagi 3,5 dengan 100, sehingga diperoleh nilai sebesar 3,5 kalikan 10 pangkat min 2 meter. Besar sudut antara lengan gaya dengan gaya yang bekerja pada sistem adalah 45 derajat. Masalah yang disajikan dari kasus tendon dengan sendi engkel adalah momen gaya yang bekerja pada sendi engkel, yang disimbolkan dengan tau. Solusi yang ditawarkan dengan menggunakan persamaan hubungan antara momen gaya tau dengan nilai lengan gaya dikalikan dengan sinus alfa, maka diperoleh nilai 3,5 kali 10 pangkat min 2 meter dikalikan 700 Newton dikalikan dengan sinus 45 derajat. Dari sini, maka diperoleh nilai momen gaya atau tau itu sebesar 24,5 Newton meter dikalikan nilai sinus 45 yaitu setengah akar 2, sehingga diperoleh nilai sebesar 12,25 akar 2 Newton kalikan meter. Berdasarkan diagram antara gaya, lengan gaya, dan poros rotasi, maka karena gaya menyebabkan tumit bergerak searah jarum jam, sehingga momen gaya yang bekerja pada sistem adalah minus 12,25 kali akar 2 Newton meter.